goyang deh ada mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu dalam penjagaannya Allah, dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan ya. Nah, seperti biasa, terima kasih udah klik video Uma, udah kembali lagi ke channelnya Uma, channel rumah tangga biasa yang membahas kehidupan sehari-hari Uma sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kadang bahas tentang budgeting, kadang bahas tentang beres-beres rumah. Pokoknya apa yang Uma share semoga bisa membawa manfaat yang banyak untuk teman-teman semuanya. Amin. Nah, video dibuka malam hari ketika Uma lagi belanja keluar bareng adiknya Uma. Kebetulan ini beberapa waktu yang lalu sih videonya. Uma lagi cuci mata di salah satu tos serba, karena kan di sini itu nggak ada mall, nggak ada bioskop. Jadi ya cuci matanya ke tempat-tempat tos serba kayak gini ya teman-teman. Karena Uma itu tinggalnya di kota kecil banget di salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Nah, jadi kalau misalnya mau cuci mata ya perginya ke tos serba, ke supermarket, jarang banget bisa jalan-jalan ke mall ya teman-teman. Kalau mau ke mall itu harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam gitu ke ibu kota provinsi di Pekanbaru. Nah, jadinya Uma ya udah deh di sini aja cuci matanya lumayan. Dan ini Uma langsung pulang ke rumahnya. Ini Uma ke rumah Uma maksudnya. Jadi Uma beberes dulu sebelum tidur. Nah, ini Uma sebenarnya mau sholat, udah ambil wudhu, tapi karena berantakan banget ya udah Uma beresin dulu ya teman-teman. Nah, ini pas Abi lagi nggak ada di rumah, lagi ada jadwal ceramah. Nah, kebetulan Fadhan lagi tidur di luar di ayunannya seperti biasa. Nah, ini Uma pindahkan dulu ke dalam kamar biar Fadhannya tidur di kamar aja, karena di luar itu udah sendirian ya, yang lainnya udah pada tidur. Adek Uma udah di dalam kamar, nenek juga. Nah, makanya Uma pindahin Fadhan ke kamar. Nah, ini Fadhannya kebangun gitu agak rewel, makanya Uma tepuk dulu pantatnya seperti biasa. Fadhan suka banget kalau ditepuk-tepuk pantatnya. Nah, ini Uma sambil tilawah ya teman-teman, karena kalau udah jadi ibu itu bener-bener harus disempat-sempatkan. Padahal tilawah itu bisa membuat hari kita lebih cerah, membuat hati kita lebih lapang. Nah, Uma seringnya tilawah itu lewat handphone seperti ini, karena kadang lagi nggak megang Al-Quran atau Al-Qurannya lagi di luar. Daripada nggak tilawah sama sekali, biasanya Uma pakai aplikasi yang ada di handphone ya teman-teman. Nah, ini Uma lanjut sholat karena Fadhannya udah tidur. Jadi Uma sholat dulu, sholat sunnah ini, karena nggak bisa ke masjid sama sekali. Udah lama kali Uma nggak ke masjid, karena emang nggak bisa ninggalin Fadhan. Dan kalau dibawa ke masjid itu Fadhan bener-bener aduh bikin jemaah itu nggak husuk, lari-lari lah, kejar-kejaran lah, pokoknya nggak mungkin Uma bawa ke masjid. Jadi ya beginilah, setelah menikah itu kadang kesempatan kita untuk beribadah itu seperti berkurang ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah tidak murka dengan itu. Mudah-mudahan Allah mencatat semua kegiatan kita itu sebagai ibadah. Karena jujur dibandingkan waktu gadis itu jauh banget sih, karena waktu kita kebanyakan tersita sama anak, sama kegiatan di rumah. Nah, makanya harus disempat-sempatin sholat sunnah ataupun baca Al-Quran dimanapun teman-teman berada. Makanya Uma itu install aplikasi ini di handphonenya teman-teman, biar lebih gampang kalau misalnya mau baca Al-Quran di kantor atau mau baca Al-Quran dimanapun. Yang penting kita terjaga wudhunya. Kan kadang kita habis sholat ya teman-teman, habis sholat di luar masih ada wudhu, bisa deh dibaca Al-Qurannya di mobil atau pas lagi di kendaraan umum. Yang penting wudhunya terjaga. Oke, lanjut ke budgeting seperti biasa. Nah, Uma pengen share lagi nih cara Uma menabung tabungan lebaran, karena alhamdulillah banget perdana tahun ini, tahun 2022 ini Uma bisa ngumpulin tabungan lebaran teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin video Uma, video sebelumnya itu kan Uma share tentang tabungan lebaran Uma yang 2022 ini, bener-bener bisa ngebantu Uma untuk memenuhi kebutuhan lebaran, memberi THR. Karena kan Uma nggak punya THR, jadi Uma bikin THR dari diri sendiri. Makanya Uma nabung dari bulan Oktober kalau nggak salah.
Alhamdulillah terkumpul lumayan banyak. Nah ini udah habis semuanya, makanya Uma pengen perbaharui lagi, pengen segera mungkin bikin tabungan baru untuk Lebaran 2023 nantinya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video Uma ini, yuk kita bikin tabungan lebaran tahun 2023 biar nanti pas lebaran kita insya Allah udah ada dananya untuk mudik, untuk beli kue, untuk ngasih THR ke orang tua. Nah, makanya kita harus bikin tabungannya sesegera mungkin, mumpung baru habis lebaran 2022, jadi waktunya bisa lama dan tabungan yang terkumpul juga bisa banyak ya teman-teman. Nah, untuk nominalnya teman-teman bisa sesuaikan aja, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, sesuaikan dengan gaji kita. Jadi apa yang Uma share ini nggak terlalu harus jadi patokan ya teman-teman, cukup caranya aja yang teman-teman contoh. Kalau misalnya nominalnya nggak sesuai, teman-teman bisa kurangin ataupun tambahin sendiri sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Nah, seperti biasa, biar lebih semangat itu Umah gambar, dibikin dulu kotaknya. Jadi nanti kalau misalnya Umah nabung tinggal diarsir, diwarnain, itu bikin semangat loh teman-teman. Makanya teman-teman wajib coba cara menabung kayak gini. Lebih semangat ketimbang kita hanya masukin uangnya terus udah gitu aja. Tapi kalau misalnya kita masukin uang terus diarsir sesuai dengan uang yang kita tabung, itu jadi kayak lebih semangat gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat kotaknya itu semakin hari semakin penuh, itu kalau Uma sih jadi kayak motivasi tersendiri untuk mengisi tabungannya. Nah, ini Umah bikin kotaknya 10 ke samping dan sekitar berapa ya? Sekitar 15 ke bawah kalau nggak salah Uma. Teman-teman bisa disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Nah, ini Uma bikin nominalnya ada 15.000, ada 20.000, ada 30.000, terus ada juga nominal 10.000 kalau Uma nggak salah. Jadi totalnya tabungan ini insya Allah kalau misalnya penuh bakalan terkumpul sebanyak 4 juta ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa contoh juga 15 ke bawah, 10 ke 15 ke bawah. 15.000 itu ada 4, kemudian 20.000 ada 4 kotak ke bawah, dan 30.000 juga ada 2 kotak ke bawah. Lanjut 50.000 ada 2 kotak juga, dan lebihnya itu ada pecahan 10.000. Teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Atau kalau nggak mau ribet gambar dan tulis kayak gini, udah banyak di Shopee orang yang jual format untuk tabungan berencana gitu, tabungan berjangka. Jadi tinggal ditempel aja ya teman-teman. Nah, ini Uma kebetulan ada stiker kemarin gratis dari Dompet Pintar. Nah, ini Uma gunting aja stikernya untuk ditempel di samping kotak-kotak ini biar lebih semangat dan berwarna gitu. Karena nggak tahu kenapa kalau misalnya tabungannya itu dibikin cantik ataupun menarik, Umah jadi lebih semangat gitu loh teman-teman. Kayak anak-anak banget sih, tapi emang udah kayak gitu dari dulu. Biar lebih semangat, Umah selalu bikin catatannya berwarna. Terus juga anggaran rumah tangganya juga Umah bikin berwarna. Nggak harus ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan hobi masing-masing, sukanya seperti apa, nyamannya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, di atasnya Umah tulis targetnya berapa. Ini Umah tulis sesuai dengan target Umah sebanyak 4 juta dan selama 12 bulan. Nah, teman-teman gak harus targetnya 4 juta ya, bisa lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan kemampuan teman-teman aja. Karena kan masing-masing kita tentu berbeda kebutuhannya, tentu berbeda pendapatannya. Jadi teman-teman gak boleh terlalu fokus ke pendapatan orang lain ya. Tetap bersyukur berapapun rezeki yang Allah beri untuk kita. Insya Allah itu adalah rezeki yang paling baik, yang terbaik dari Allah untuk teman-teman semuanya. Yang penting kita sebagai hambanya harus perbanyak syukur kita, perbanyak lagi rasa qanaah dengan rezeki yang Allah beri. Belum tentu rezeki yang banyak itu adalah rezeki yang berkah, karena kita nggak bisa mengukur keberkahan rezeki itu berdasarkan jumlah ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa mengukur keberkahan rezeki itu berdasarkan jumlah saja, tentu orang-orang dengan harta yang paling banyak lah yang mempunyai rezeki yang paling berkah. Tapi kenyataannya kan enggak. Justru orang yang hartanya banyak kadang mereka itu enggak tenang, mereka itu enggak tentram.
Dan malah sebaliknya, orang dengan hartanya yang sederhana, hartanya yang sedikit, Allah berikan keberkahan sehingga hatinya tenang, sehingga hatinya lapang, tidak ada beban. Nah, makanya kita nggak bisa mengukur rezeki itu hanya dari jumlah saja. Oke, selesai untuk tabungan lebaran 2023. Lanjut untuk membagi alokasi THR-nya Fadhan. Karena kemarin alhamdulillah Fadhan dapat THR sebanyak lebih kurang 700-an. Ada yang ngasih 20.000, semuanya Uma kumpulin biar nggak kepake nantinya. Fadhan juga masih kecil, belum ngerti sama sekali dengan uang. Jadi daripada kepake, itu Uma sisihkan ke tabungan SDIT Fadhan, dan sisanya Uma belikan mainannya juga. Nah, untuk tabungan SDIT Fadhan ini kebetulan udah ada yang terkumpul 1 juta. Jadi Uma mau beliin langsung ke Logam Mulia aja. Lumayan bisa dapat 1 gram gitu ya teman-teman, daripada nanti kepake uangnya. Karena nabung untuk tabungan SDIT ini kan lumayan lama, masih 4 tahunan lagi. Jadi takutnya nanti malah kena inflasi kalau misalnya hanya nabung uang aja. Makanya Uma beliin ke Logam Mulia nanti insya Allah. Nah, untuk yang 45.000 ini Uma masukin ke kebutuhan Fadhan aja. Mana tahu nanti Fadhan mau beli mainan atau apa gitu ya teman-teman, biar nggak ditabung semuanya. Nah, alhamdulillah selesai. Untuk kebutuhan Fadhan ini biasanya untuk beli susunya, untuk beli mainan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini kebetulan Umah dapat uang 10.000 habis jajan. Hari ini Umah nggak jajan, jadi ada sisaan sebanyak 10.000. Langsung deh ditabung ke tabungan lebaran yang untuk 2023 tadi. Terus langsung diarsir sesuai dengan jumlah yang Umah tabung. Makanya kalau misalnya pakai kotak-kotak gini itu lebih semangat ya teman-teman nabungnya. Nah, mudah-mudahan tabungan lebaran 2023 ini bisa terkumpul sesuai dengan target yang udah Umah tulis, atau bahkan bisa kekumpul lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Tentunya kita harus perbanyak rasa syukur biar Allah lipat gandakan rezeki kita. Terus berbanyak qanaah, perbanyak sedekah juga biar rezeki yang Allah berikan kepada kita dilimpahkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman buat supportnya dan selalu nonton video Uma sampai habis. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.